Halo, selamat sore. Selamat sore Om. Katong ini kan generasi milenial ini kan sudah tahu tentang yang seperti itu. Supaya katong bisa lebih paham tentang air, hutan, batu dan tanah. Kalau Om mau katong pasti akan senang sekali. Cerita tentang perempuan dan laki-laki, Meto memahami bumi, tanah, batu, mata, air, udara, dan gunung-gunung. Coba kalian lihat, kan Pulau Timor ini pulau yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Lalu ada padang yang luas. Coba lihat, ini padang Amphoan yang ada di belakang. Gunung-gunung berjajar di ujung-ujung padang itu, membuat sebuah panorama yang sangat-sangat indah dan menarik. Karena itu memang sudah sepatutnya kita orang Timor, laki-laki dan perempuan Meto, jaga bumi ini. Karena itu karunia Tuhan untuk kita. Ya. Dan kalau kita mau jaga, mari kita menyelam masuk ke dalam pemahaman laki-laki dan perempuan Meto tentang bumi. Itu yang disebut teologi bumi. Ya, mungkin itu istilah yang baru. Kalau teologi disabilitas, teologi feminis, teologi misi, mungkin Kak sudah pernah dengar. Tapi kalau teologi bumi, rasanya Kak kaget ya. Apalagi kalau perempuan dan laki-laki Meto yang berpikir tentang bumi. Lalu kita langsung bilang, oh itu roh jahat punya, itu berhala, itu kafir, itu kuasa gelap pikiran. Jangan cepat buru-buru untuk itu. Mari kita lihat begini. Memang teologi itu artinya percakapan tentang Allah. Karena theos dan logos. Tetapi kalau kita terikat pada definisi itu, maka percakapan kita tentang Allah jadi kering, kurus. Karena percakapan tentang Allah itu hanya akan melulu urus hal-hal yang metafisik, yang di sorga, neraka, malaikat-malaikat, roh-roh, zaman akhir, hari kiamat, dan seterusnya. Maka tidak ada tempat untuk bicara tentang pohon, tanah, air, hutan, dan gunung. Karena teologi itu percakapan tentang Allah. Tapi juga dalam teologi kan kita tidak pernah periksa Tuhan Allah. Kita tidak pernah menyelidiki Tuhan Allah kan. Tuhan Allah itu misteri. Ya, di 1 Timotius 6 ayat 16 bilang, berdiam di tempat yang tidak terhampiri. Tak seorang pun yang pernah melihat dia. Jadi bagaimana kita bisa bicara tentang Allah? Kita bikin penyelidikan tentang Allah lalu bicara tentang dia. Tidak kan? Sebenarnya dalam berteologi, yang kita periksa itu bukan percakapan, bukan pemeriksaan atau penelitian tentang Allah. Tapi kita meneliti, memeriksa isi iman dari satu persekutuan atau dari satu kelompok tentang Allah. Coba Kak lihat, ya kalau pendeta-pendeta mulai berkhotbah, yang mereka teliti itu bukan Tuhan Allah kan? Yang mereka periksa adalah Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kenapa Alkitab? Karena dalam Alkitab itu ada isi iman orang Israel dan gereja purba. Klaim-klaim orang Israel dan gereja purba tentang Allah ditulis dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah hanya orang Israel dan gereja purba yang punya klaim tentang Allah? Laki-laki dan perempuan Meto tidak punya klaim tentang Allah. Nah, itu keliru. Laki-laki dan perempuan Meto juga punya klaim tentang Allah. Punya pemahaman tentang kehidupan yang sejahtera dan yang bermartabat. Dan klaim-klaim itu disimpan perempuan dan laki-laki Meto di cerita-cerita rakyat mereka. Di legenda-legenda, di mitos-mitos, di ritus-ritus, dan di berbagai ukiran seperti ini juga di kain tenunan. Ini ada cerita tentang makna kehidupan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki Timor. Dan karena itu, kalau kita mau bikin penelitian tentang pemahaman perempuan laki-laki Timor tentang bumi, kita harus dengar cerita-cerita mereka. Mitos-mitos, legenda-legenda, puisi dan pantun-pantun, serta ritus yang mereka perankan. Nah, karena itu teologi bumi artinya pandangan orang laki-laki dan perempuan tentang bumi yang dihubungkan dengan iman mereka kepada Tuhan. Kalau perempuan dan laki-laki Meto berteologi tentang bumi, artinya bagaimana laki-laki dan perempuan Meto memandang bumi dalam hubungan dengan iman mereka kepada Tuhan. Nah, jangan cepat-cepat anggap itu sebagai kafir ya. Saya mau kasih tunjuk Kak tentang hal itu. Ya. Apa yang orang Timor, laki-laki dan perempuan pikirkan tentang bumi, batu, tanah, air, pohon, dan hutan, itu juga mirip dengan apa yang orang Israel dalam Perjanjian Lama katakan. Ya,
Mari kita lihat satu-satu. Ya. Laki-laki dan perempuan Timor, Meto itu memandang bumi ini sebagai ciptaan Allah. Atau in Meto, Bife Meto, percaya pada satu dewa tertinggi yang namanya Wisneno. Begitu. Wisneno ini dipahami sebagai pencipta dan pemberi keindahan bagi bumi. Orang Timor sebut itu dalam ungkapan puisi mereka, yaitu dia sebut sebagai Amoet Maapakait Nenotunan Mapahpinan. Amoet artinya yang membuat, Apakait artinya yang mendandani. Jadi Wisneno membuat dan mendandani langit dan bumi. Juga ada sebutan lain yang biasa mereka biasa katakan untuk Wisneno, yaitu Alikip Maapeat. Alikip itu artinya yang mengerami, dan Apeat itu artinya yang menetaskan langit dan bumi. Nah, dari situ perempuan dan laki-laki Meto menggambarkan Wisneno itu seperti seekor induk ayam yang mengerami dan menetaskan telurnya, dan telur itu adalah bumi. Nah, orang Perjanjian Lama, orang Israel juga pikir seperti itu. Perjanjian Lama bilang, engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, serta laut dengan semua yang ada di dalam. Dan orang Israel menamakan Allah itu sebagai Yahweh. Yahweh itu adalah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Dan yang menarik, orang Israel gambarkan Yahweh itu di Kejadian 1 ayat 3, kalau baca baik-baik disebut situ begini, Roh Allah melayang-layang di permukaan air itu. Nah, Roh Allah ini digambarkan seperti seekor burung Raja Wali yang mengawasi air itu seperti telurnya, dan kemudian mengubah air itu menjadi ciptaan yang indah, yang penuh dengan beragam tumbuh-tumbuhan. Jadi orang Timur pikir tentang bumi sama dengan orang Israel. Lalu kalau kita bilang orang Israel anggap itu sebagai firman Allah, kita juga mesti bilang yang orang Timur pikir itu juga adalah bagian dari pemahaman mereka tentang Allah. Yang kedua, ya, orang Timor, perempuan dan laki-laki Meto, ya, memandang bumi itu bukan sekedar benda atau objek. Bumi itu organisme. Bumi itu subjek yang memiliki kecerdasan hampir-hampir sama dengan manusia. Coba lihat dia punya puisi tentang bumi. Ya, mereka orang perempuan laki-laki Meto itu bilang bumi itu sebagai afafat ma'aifat. Artinya yang menggendong dan yang memangku. Tetapi juga bumi sebagai ahawat ma'afatis, yaitu yang menyuapi dan memberi makan bagi mereka. Jadi orang Meto, laki-laki dan perempuannya, menggambarkan bumi itu sebagai ibu. Ini persis sama dengan orang Indonesia, kan? Orang Indonesia gambarkan bumi itu ibu pertiwi. Oke. Nah, orang Israel juga memahami bumi, kenyataan yang bernama bumi itu bukan sekedar benda mati, objek yang tidak bergerak, tapi bumi juga memiliki kepribadian dan kecerdasan. Coba Kak lihat di Kejadian 1 ayat 12. Disebut tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, jenis pohon-pohon yang berbiji. Di Kejadian 1 ayat 24 disebut, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar. Sama kan? Itu seperti rahim yang melahirkan dan membesarkan, yang menciptakan, mengeluarkan berbagai aneka kehidupan. Nah, itu hal yang perlu kita lihat. Di Imamat 18 ayat 24 sampai 28, bumi sebagai organisme itu orang Israel tampilkan dengan cara yang negatif. Di situ dia bilang begini, hati-hati kamu harus hidup di atas tanah ini. Apabila kamu menajiskan diri, menajiskan bumi ini, maka bumi itu akan memuntahkan kamu. Nah, kalau bumi memuntahkan berarti bumi ini pribadi kan? Memuntahkan kita keluar karena dia merasa jijik dengan kondisi. Nah, kesimpulan yang kita buat sekarang yaitu orang Israel, Alkitab, dan orang Meto boleh beda tempat tinggal, waktu tinggal juga tidak sama. Tetapi mereka memiliki isi pemahaman yang sama tentang bumi. Yaitu bumi itu milik Allah. Bumi itu didandani Allah dengan indah dan dikasih kepada manusia untuk dipakai sebagai hak guna, hak pakai. Dan karena itu kita harus jaga dengan baik.
Kalau kita tidak berlaku baik terhadap bumi, bumi bisa merespon itu dengan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap kita. Tapi kalau kita memperlakukan bumi dengan hormat, bumi itu juga akan membalas dengan kebaikan-kebaikan. Kak ingat kan nyanyian yang Ebit G. Ade bilang, ya Ebit G. Ade yang bukan Kristen saja, dia tahu itu. Ebit G. Ade bilang begini ya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Jadi alam itu pribadi. Alam itu memiliki kecerdasan. Itu pandangan Alkitab, tapi juga pandangan perempuan dan laki-laki Meto di Timur. Mari kita rawat alam ini dengan memperhatikan hal-hal yang patut kita buat, baik kepada Tuhan, kepada sesama maupun kepada alam, karena alam memiliki kecerdasan. Dia dilengkapi dengan kemampuan oleh Tuhan untuk merespons perbuatan-perbuatan yang kita lakukan terhadap dia. Kira-kira begitu ya untuk kali ini. Nanti Kak mau tambah lagi kalau Kak suka untuk mendengar seri yang kedua dari teologi bumi. Iya, Terima kasih. makasih banyak Om, akhirnya ketemu mengerti. Terima kasih. Oke, selamat. Selamat sore.